Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. 23 Analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama. Kemampuan umum. 1. Penyelenggaraan negara. 2. Kelembagaan DPR dan DPD. 3. Manajemen ASN. Kemampuan khusus. 1. Sistem pendukung, supporting system, DPR dan DPD. 2. JF Analis pemantauan. 3. Pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur kedudukan MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk A. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. B. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. C. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. D. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. E. Menetapkan GBHN. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang DNRI tahun 1945, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kewenangan lainnya seperti memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasal 3 ayat 3, memilih Presiden dan Wakil Presiden Pasal 8 ayat 2 dan 3, dan melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasal 3 ayat 2 merupakan kewenangan MPR. Namun kewenangan menetapkan GBHN sudah tidak dimiliki oleh MPR pasca amandemen Undang-Undang DNRI tahun 1945. 2. Sistem pendukung kelembagaan DPR yang berfungsi dalam memberikan dukungan keahlian dan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang perancangan, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan adalah A. Badan Keahlian DPR. B. Badan Legislasi DPR. C. Badan Anggaran DPR. D. Badan Musyawarah DPR. E. Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Badan Keahlian DPR merupakan sistem pendukung DPR yang bertugas memberikan dukungan keahlian dan teknis dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, termasuk di bidang perancangan, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan. 3. Berikut ini yang bukan merupakan tugas dan fungsi analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif adalah A. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data. B. Melakukan analisis dan evaluasi. C. Melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. D. Melakukan pemantauan dan inventarisasi permasalahan.
Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan, tugas Jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan adalah melaksanakan kegiatan analisis, evaluasi, penyusunan, penelaahan, pemantauan, dan inventarisasi peraturan perundang-undangan. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bukan merupakan tugas dari analis pemantauan peraturan perundang-undangan. 4. Dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan, hal-hal yang perlu diperhatikan mencakup A. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. B. Potensi disharmoni pengaturan. C. Efektivitas implementasi peraturan. D. Implikasi sosial, ekonomi, dan politik. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan, berbagai aspek perlu diperhatikan untuk memastikan kualitas dan efektivitas peraturan. Hal ini mencakup kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 potensi disharmoni pengaturan baik secara vertikal maupun horizontal, efektivitas implementasi peraturan di lapangan, serta implikasi sosial, ekonomi, dan politik dari pemberlakuan peraturan tersebut. 5. Sistem manajemen ASN bertujuan untuk A. Menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. B. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. C. Membangun ASN yang memiliki integritas dan kinerja tinggi. D. Menerapkan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tujuan dari sistem manajemen ASN meliputi menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. 6. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki fungsi A. Pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. B. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. C. Pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN. D. Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai dengan Pasal 22D Undang-Undang DNRI tahun 1945, DPD memiliki fungsi legislasi berupa dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR. Dalam kaitan dengan APBN, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR. Selain itu, DPD juga berwenang memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK.